Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurul Hidayati. I'm college student from University Muhammadiyah Occidental Rapang with major English Education. Semester 2. Now I wanna explain about upaya pemberantasan korupsi. The first is konsep pemberantasan korupsi. Mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di sebuah negara dan tidak di negara lain? Jawabannya adalah karena korupsi itu ibarat penyakit kanker ganas, sifatnya kronis juga menggerogoti. Perekonomian negara digerogoti secara perlahan namun pasti oleh korupsi. Korupsi di Indonesia menempel pada semua aspek atau bidang kehidupan masyarakat. Penting dipahami atau digarisbawahi dimanapun dan sampai pada tingkatan tertentu, korupsi akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat. Selanjutnya adalah realita di Indonesia. Di Indonesia ada perangkat hukum, ada peraturan undang-undang, ada lembaga serta aparat hukum yang mengabdi untuk menjalankan peraturan, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dan juga ada lembaga independen atau super body yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dibentuk untuk memberantas korupsi. Sedangkan di sekolah, mahasiswa atau mahasiswa diberikan pendidikan atau education tentang bagaimana itu korupsi, apa buruknya korupsi bagi kehidupan masyarakat dan bernegara. Tapi realitanya, korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat. Oke, selanjutnya adalah upaya penanggulangan kejahatan korupsi. Dalam penanggulangan upaya kejahatan korupsi memiliki dua jalur, yaitu jalur penal dan jalur non-penal. Jalur penal yaitu kebijakan penerapan hukum pidana atau criminal law application yang sifatnya represif, sedangkan jalur yang kedua itu adalah jalur non-penal, yaitu kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana yang sifatnya preventif atau pencegahan. Selanjutnya, upaya non-penal dan penal. Sasaran dari upaya non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya korupsi yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi politik, ekonomi, atau sosial budaya yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan atau korupsi. Upaya penal dilakukan dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana, yaitu dengan menghukum atau memberi sanksi kepada orang yang melakukan tindak kejahatan korupsi. Upaya non-penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi penting atau posisi yang strategis dari keseluruhan upaya penanggulangan atau pencegahan korupsi karena sifatnya preventif atau mencegah sebelum terjadi. Selanjutnya adalah keterbatasan sarana penal. Sarana penal memiliki keterbatasan atau mempunyai kelemahan atau mempunyai sisi negatif dalam mencegah korupsi. Secara dogmatif, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai ultimum remedium atau obat yang terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi. Sedangkan secara fungsional atau pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya menuntut biaya yang tinggi. Sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal yang mengandung efek samping yang negatif. Selanjutnya, hukum pidana dan pemidanaan bukanlah obat yang manjur atau bukanlah segala-galanya untuk menanggulangi kejahatan. Selanjutnya adalah sistem pemidanaan bersifat fragmental dan individual atau personal yang tidak bersifat struktural atau fungsional. Selanjutnya, efektivitas pidana atau hukuman bergantung pada banyak faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli. Yang terakhir adalah hukum pidana dan pemidanaan bukanlah obat yang manjur anafanasia atau bukanlah segala-galanya untuk menanggulangi kejahatan atau korupsi. Oke, selanjutnya adalah hukum pidana bukanlah panacea. Menurut Rubin, hukum pidana atau pemidanaan tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan. Sedangkan menurut Scholes, naik turunnya angka kejahatan tidak berhubungan dengan perubahan di dalam hukum atau putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan culture dalam kehidupan masyarakat.
Menurut S. Al-Badi, 5 dari 9 penelitian menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani oleh seorang di dalam penjara tidak berpengaruh pada adanya reconviction. Oke, selanjutnya adalah strategi atau upaya penanggulangan korupsi. Yang pertama yaitu pembentukan lembaga anti korupsi seperti KPK. Yang kedua adalah pencegahan korupsi di sektor publik. Yang ketiga adalah pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Dan yang terakhir adalah kerjasama internasional. Oke, I think enough. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.